فيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي سيدنا بسر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syawal yang mulia, di bulan yang mana siapa orang yang ringan memaafkan kesalahan manusia menandakan Allah Ta'ala ringan juga mengampuni dosa dan kesalahannya. Di bulan yang siapa orang yang berat memaafkan kesalahan manusia menandakan Allah Ta'ala berat juga mengampuni dosa dan kesalahannya. Maka hendaklah kita jikalau ingin mendapatkan daripada titel Al-Maqbulin,
orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ialah mampunya kita saling bermaafan dengan manusia. Kemudian apa saja lagi amalan yang dapat kita amalkan pada bulan Syawal? Di antaranya adalah yang disabdakan oleh Nabi kita, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamat dahar kullah. Barang siapa yang ia berpuasa 1 bulan Ramadan, kemudian dia teruskan 6 hari pada bulan Syawal. Ini kita sudah berada di 23 Syawal. Masih ada kesempatan, tinggal 7 harian lagi. Masih sempat yang hendak puasa mulai esok hari, yaitu puasa bulan Syawal. Puasa sebulanan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tadi 29 hari. Ditambah 6 hari pada bulan Syawal, jumlahnya 35 hari. Maka dia mendapatkan pahala bagaikan puasa setahunan full. Ini luar biasa. Mungkin kita tidak mampu setahunan full puasa, tapi cuman puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, nang kaya puasa setahunan full. Ada salah satu daripada guru kami yang beliau mengamalkan puasa seumur hidupnya. Jadi kada pernah ada puasa kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Hari-hari yang diharamkan puasa, hanya Senin kada puasa. Ternyata apa hikmahnya Senin ke-7 puasa ini? Ternyata menguatkan ingatan. Jadi bagi nang tuha-tuha nang anuman gin bisa juga nang kada tapi ingatan, maka hendaklah lazimi puasa. Yang mana Sidin sempat dikagumi oleh orang-orang Mekah dikarenakan guru kami ini hafal Al-Quran cuma 3 bulan saja. Sedangkan orang Mekah di zaman Sidin paling cepat menghafal 1 tahun 30 juz. Jadi jaluhan Mekah Al-Quran ini bahasa Arab. Kami pun juga saban harinya berbahasa Arab, tapi kami mampu untuk menghafalnya 1 tahun. Tapi kami ini lain orang Arab, sedangkan Al-Quran bahasa Arab, tapi cepat benar menghafal sampai 3 bulan aja 30 juz. Ternyata amalannya semenjak remaja sampai beliau sekolah di sana mengamalkan puasa dalam seumur hidupnya, melainkan puasa yang diharamkan 2 hari raya dan hari Tasyrik. Kemudian ada lagi guru kami Bimbe lawan guru Salman mulia sekolah waktu di Mekah. Jadi jelas ini imbayanku guru Salman lawan guru Salman mengaji lawan Syekh Muhammad Amin Qutbi. Jadi jelas ini aku Pak Anumnya bukan kami jelas ini dari Martapura dikirim oleh guru Sa'rani Arif ke Mekah dan dikirim oleh Sahibul Haul Kiai Haji Kashful Anwar Kampung Melayu Martapura ke Mekah. Pak Anumnya aku jelas ini yaitu guru Nawawi Marfu. Di tahun Sidin kurang manekam jar ulun orang kelayan. Oh jar Sidin abahku bahari Sidin nama Nawawi Marfu. Abahku jasin Haji Marfu bahari lawas berada di kelayan berjual kayu di muara kelayan di sini. Nah ini menandakan banyak orang-orang yang terlahirkan dari kelayan. Bahkan pulang jersidin guruku di sini, yaitu Habib Hamid Al-Kab, itu mengajar di Masjidil Haram. Ini pun jersidin asli orang kelayan. Nah, siapa sidin? Yaitu marinanya Habib Abu Bakar Al-Kab di kelayan. Jadi walhasil Sidin ini diberikan kelebihan oleh Allah
panjang umur dan sehat afiat, umur 100 tahun, seberatan aktif, mata masih bisa melihat dengan jelasnya, kemudian telinga masih mendengar padahal kaku panderan. Waktu pamulan datang lawan Sidin, lawan guru Hanafi, Gunung Raja, Bati-Bati. Waktu sekolah Darussalam nih, panderan kedua, padahal jauh hadapan lawan Sidin, tapi Sidin mendengar langsung disahuti Sidin. Ini menandakan telinga Sidin masih aktif, padahal umur 100 tahun sudah. Minggu akan datang, minggu semalam ditakoni Sidin nama, minggu yang akan datang Sidin kan nakuni nama lagi, langsung disambut Sidin, nama kami seberataan. Nah Tuhan, para 100 masih ingat lawan nama. Ada sarang bertakun lagi. Ternyata kami takuni apa amalan pian guru di nun peringatan kayak ini. Kemudian seberataan anggota batang tubuh pian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih aktif. Ujar Sidin, aku mulai lagi sampai sekolah di Mekah, sampai Tuhan beli ke Martapura, ketujuh mengamalkan puasa. Karena ujar Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian disehatkan. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku ujar Allah Ta'ala yang menjadi pendengarannya ketika ia berdengar, yang ada tulis waktu Tuhan. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya ketika ia melihat, ia ada rabun mata. Kuntu yadahu alladhi yubtishu bihi, aku menjadi tangannya ketika ia menggerakkan, ia ada rengkotan tangan, kesakitan tangan. Kuntu rijlahu alladhi yamshi bihi, aku menjadi kakinya, artinya menggerakkan kakinya jadi Allah Ta'ala ketika ia bergerak. Ya karena sakit tumit, ya karena sakit landau, ya karena sakit pinggang, amalannya puasa. Mengamalkan yang wajib utama dan ditambah yang sunnah ialah puasa, maka Tuhannya kada bakalan diberikan penyakit dan kada harapan mengalilu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita, panjang umur dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita dapat melaksanakan kewajiban dan menambah dengan amal-amal yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, amalan yang bagus yang kita amalkan pada bulan Syawal. Amalan yang kedua yang bagus kita amalkan pada bulan Syawal ialah silaturahmi. Silaturahmi amalkan. Silaturahmi itu ujar Nabi memanjangkan umur dan memberikan keberkahan rezeki. Kita lihat orang tua kita bahari. Umur Sidin ada 70, 80 sampai 100. Bahkan saking Tuhannya ketika berobat ke puskesmas ditakoni orang, berapa umur pian kai? Umurku Sidin tengah 200. Artinya saking Tuhannya atau saking keingatannya, padahal umur 80 aja ketika ditakoni berapa umur pian kai? Tengah 200 tahun di sini. Pernah mendengar ngomong. Nah jadi amalan orang tua kita bahari apa? Ketujuh silaturahmi. Ingatlah pian dibawa oleh kuitan seminggu sekali itu pasti ada ke rumah Marina, ke rumah Pak Amangan, ke rumah Pak Acilan. Ini sepupu sekali nyawa, ini sepupu 2 kali nyawa, diakrab-akrabkan lawan sepupu-sepupuan. Nah wajar aja orang bahari itu panjang umur karena ketujuh menyambung tali silaturahmi. Orang wayang ini handap umur ada ketujuh silaturahmi. Kalau silaturahmi jangan dipinta-pintai. Kalau jangan silaturahmi jangan ditanya-tanyai. Kalau jangan silaturahmi kalau tetamu amang lawan acil itu nang pinabore. Nah, jadi walhasil munya hendak panjang umur, maka hendaklah silaturahmi. Dan yang kedua memberikan keberkahan rezeki.
Lihati orang bahari anak ikum ada yang sampai selesai kawaja memberi makan nih kawaja mau ongkos. Kenapa amalan di sini silaturahmi? Orang wayah ini anak si ikum dua gin bisa sakit kepala sudah. Kenapa? Karena kan dekat tujuh silaturahmi. Di orang bahari itu punya pindah kada tabaras, pindah kerja iwak, belang kalau hadir sana. Dilihati anaknya nih pindah busung lapar kepurusan berarti kan sing makanan nah baras bawa bulit ke rumah nah iwak balabihan nah iwak bawa bulit ke rumah. Nah jadi orang bahar itu ketujuh silaturahmi dan ketujuh bebaria ada bulik dari belang itu kecuali ada yang disamuakan nih itu bagus kok kita amalkan ada bulik orang itu nggak dari rumah kita melainkan ada yang disamuakan imma duit wa imma pamakan wa imma wadai-wadaian karena ini pun termasuk daripada mangariau rezeki. Nah jadi bagus tak munnya kada dua yang disamakan paling kada iya yang dijamuakan makanan minuman jangan sampai tamu coba ucap kada diberi makan kada diberi minum biar ini dia bayar aja kaledeng dia artinya banyu ledeng aja kan disulungi bagiannya banyu kopi, banyu putih. Jadi walhasil tamu adalah raja. Bagi orang yang merajakan tamunya, maka rezekinya pun nang kaya raja. Tamu adalah ratu. Bagi orang yang meratukan tamunya, maka rezekinya pun berdatangan nang kaya ratu. Nih, kita garis bawahi. Punya kita biasa-biasa aja lawan tamu. Allah Ta'ala biasa-biasa aja lawan kita. Tapi bunda kita menghormati lawan tamu, maka Allah Ta'ala ada bakalan berniat-niatan kita. Ya nang Habib Hasan Baharun ujar Habib Segap di Darwa sampai wani menjual piring karena makanan nang dijamuakan karena minuman nang disediakan tapi banyak bisian piring balosen-losen langsung sidin membawa piring tadi ke warung. Nah sidin aku menjual piring kok nyembah ditukari kurang langsung ditukarkan saja makanan dan minuman. Nah, saking luar biasanya telah merajakan dan meratuakan lawan tamu. Bahkan ini termasuk penyempurna iman bagi orang yang menyempurnakan penghormatannya kepada tamu. Makanya himung kita punya ada tamu di rumah. Jangan sampai jengkel kita dengan adanya tamu di rumah. Tapi punya kita kebanyakan bisi tamu, boleh jadi jangkai. Artinya karena tuan guru besar, saban hari, saban waktu harus ada aja tamu. Nah itu boleh aja dibatasi. Hari Senin sampai Kamis, mulai jam 8 sampai jam 12 saja. Selainnya sedikit istirahat. Nah, artinya kita menghormati dua lawan hak mata, hak batang tubuh sidin yang harus istirahat. Makanya munnya ada toh peguruan kita garing bagus sejapang dielangi, tapi jangan lawas. Munnya hendak melangi juga sekadar memberikan hadiah dan mendoakan, boleh lagi. Jangan sampai takung sana takung sini, pandir sana pandir sini. Akhirnya bertambah garing orang ke tengah malaman hanya pulik dari rumah sakit. Jadi nang ianya hadiah kita. Maksudnya tahun ini ada jakah nang membayarkan rumah sakit atau ada jakah pemakan sidin nang diketujui sidin atau kadang awal juga berkirim barang, kirim ke Gojek, kirim ke Grab. Tahun ini orang di mana ruangan sidin atau paling enggak ada doakan nang bagus-bagusnya. Kemudian lagi daripada itu amalan tadi kembali ke asal silaturahmi, memanjangkan umur dan memberikan keberkahan rezeki. Makanya orang tua bahari panjang umur dan berkah rezeki berkat ketujuh silaturahmi. Jadi imbah hari raya ini kan ramai orang mengadakan silaturahmi di kantoran, kemudian lagi di tempat kerja, di sekolahan, antara guru dan wali muridnya, antara pegawai kepada atasannya.
Silaturahmi ini dinamai dengan halal bihalal, ibadah raya. Sampai akhir bulan Syawal masih ada halal bihalal. Bahkan pernah juga bulan Dzulqa'dah sudah tetap aja orang mengadakan halal bihalal. Dari mana halal bihalal ini berasal? Dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi kan kita merdeka bulan Ramadan tahun 1945 Masehi. Kemudian pas Lebaran, Soekarno ini melang kepada ulama-ulama, melangi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Lalu ujar presiden kita, wahai Kiai, kita ini sudah merdeka, tapi kita lihat antara rakyat dan pemimpinnya tidak bersatu, antara ulama dan umarohnya tidak bersatu. Bagaimana kita adakan acara di istana kepresidenan untuk menyelamati kemerdekaan dan menyatukan seberataan rakyat Indonesia. Lalu kita adakan nih dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah imbah Lebaran nih silaturahmi di istana kepresidenan. Ujar presiden kita, ulun hendak istilah lain dari silaturahmi. Lalu dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, hikmah dari silaturahmi itu adalah sama-sama minta halal, minta maaf, minta rela, minta ridho. Maka diadakanlah silaturahmi, tapi dengan istilah lain, yaitu halal bihalal. Lalu disitulah tercetus pertama kalinya halal bihalal diadakan mulai tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia tetap dilaksanakan imbah hari raya halal bihalal. Yang intinya di dalamnya adalah silaturahmi, menyatukan hati umat manusia yang terpecah belah supaya menjadi bersatu. Halal bihalal ini berpahala, akan tetapi banyak orang mengadakan acara halal bihalal tapi jadi haram biharam, timbul berdosa. Halal bihalal berpahala diadakan tapi menjadi haram biharam, timbul berdosa. Kayak apa? Ialah dengan bebasnya berselaman antara lakian dan bebinian nang bukan mahram. Boleh aja Pak di sini lakian dibuka di belakang bebinian, atau di samping kanan lakian di kiri bebinian. Madakan halal bihalal deh. Tapi karena ketika berselaman kada usah bersentuhan kulit langsung antara lakian dan bebinian. Ini dikhawatirkan karena ada perbandingan. Ujar pina lembut tangan kawan da begawi ini, tangan bini di rumah pina tak kasar. Pina putih mencoronok glowing, tangan binian kawan segawin unda ini di rumah unda bini pina hirang. Nah lalu di situ timbul rasa. Nang mana rasa ini turun ke hati, lalu makin berturun ke tegangan tinggi. Nah, lalu di situ awal mula perselingkuhan. Makanya banyak kalau perselingkuhan ini di dunia kerja karena rancak bertamu, hampir setengah harinya bertemu dengan kawan segawiannya, lakian dan binian. Makanya hendaklah kita jaga kehormatan kita, maka Allah Ta'ala menjagakan kehormatan pasangan kita. Munya hendak bersalaman orang yang bukan mahram, cukup secara simbolisnya dengan mendekatkan tangan langkah ini, sama-sama di sana mendekatkan dari kejauhan atau dari hati ke hatinya ini menandakan kita sudah bermaafan. Itu lebih banyak pahalanya daripada kita nodai halal bihalal dan berpahala dengan bersentuhan kulit langsung antara lakian bebinian, akhirnya berdosa. Nah jadi boleh aja bersalaman tapi secara kejauhan, secara simbolisnya atau dari hati ke hati. Kalau lawan lain mahram, tapi punya lakian silahkan bersalaman. Binian sama binian silahkan bersalaman. Anak cipika-cipiki buat binian-binian
biasanya terserah aja. Nah, artinya sama laki-laki juga, sama binian juga. Jadi walhasil mudah-mudahan kita dijaga kemerdekaan dari haram bihalal, dan acara silaturahmi kita tetap menjadi halal bihalal. Kemudian halal bihalal bisa menjadi haram biharam apabila di dalamnya ada pertanyaan yang menyakitkan hati. Menurut kita pertanyaan ini biasa aja. Apabila ikam kawin, apabila ikam beisian anak. Nah, ini nih hati-hati nih. Dikira kita nih biasa ya, pertanyaan kayak itu kan perhatian lawan kemanakan, tapi sekalinya menyakitkan hati lawan orang yang kita tanyai. Ya jar keponakan. Koler lu beelang wadah amang tuh, koler beelang wadah acil tuh, kenapa? Aku menakuni tahu 7 tahun, apabila kawin, apabila biasin anak, jika kau menyahuti ya tuh sahuti ya, apabila biar mati ya. Artinya harus menakuni itu terus. Jadi walhasil ganti pertanyaan kita yang menyakitkan hati ini dengan doa dan harapan. Nah, asalnya kita menakuni apabila kawin, jadikan doa dan harapan mudahan ikam lakas kawin, mudahan ikam lakas pertemuan lawan jodohnya, mudahan jodoh ikam yang terbaik. Nah ini, jadi himung kemanakan punya datang rumah aman, rumah acil, himung tiap datang wadah sini tuh pasti doakan sini, imbah doakan sini disambung sini pulang. Nah bagus. Ganti pertanyaan yang menyakitkan hati. Kita tahu aja sudah kemanakan itu kalau beisian anak, bertahun-tahunnya berumah tangga baru juga beisian anak. Jangan lagi tahuni apabila beisian anak, walahnya matur. Anak itu adalah anugerah, artinya takdir Tuhan sudah. Maka cukup kita ganti dengan doa dan harapan. Mudahan ikam lakas beisian anak, mudahan ikam lakas beisian keturunan. Nah amalannya supaya lakas beisian anak dan keturunan. Nah bacaannya supaya beisian anak dan keturunan. Aku bin lawas 25 tahun berumah tangga dahulu. Aku bin lawas 10 tahun berumah tangga dahulu belum beisian anak juga. Nah jadi kawal menenangkan hatinya, karena kita terus mendoakan dan terus memanjatkan harapan. Bahkan peguruan ulun kita menambahkan pulang, ini kan jangan lagi kita menakuni apabila kawin, apabila beisian anak. Dan yang ketiga pulang, ada boleh kita itu menakuni orang berapa umur pian sudah. Nah ini ada boleh. Jadi kita sudah melihat orang itu sudah tua, saya kita mereket ataupun mengetahui umur 60 sudah atau 70 sudah. Nah ini kada boleh sih menakuni umur. Punya hendak kita sudah melihat orang itu sudah tua, doakan mudahan panjang umur dan husnul khotimah. Nang didoakan jangan tersinggung. Nabi kamu mendoakan aku langsung husnul khotimah, mendoakan aku mati aja. Artinya bagus didoakan orang karena sudah masa-masa tua, mudahan bagus di masa akhir. Husnul khotimah itu artinya bagus di masa akhir, di hari tua, mudahan kita bagus sampai ke mati. Bahkan ulun pernah bertemu dengan orang tua bersalaman lawan ulun. Doa sidin, ya kapan hendak minta rezeki, hendak minta sugih, hendak supaya lakas berumrah berhaji, karena sidin minta doakan ketika bersalaman, doakanlah jadi sidin. Mudahan ulun husnul khotimah. Ini luar biasa. Artinya sudah paham lawan umur, paham sudah dengan waktu dan usia. Jadi doanya yang bagus bagi kita, mudahan husnul khotimah. Ya guru Muas, peguruan Amin Happy Badalik, anak abah guru kita, lawas mengaji abah guru kita, padahal peguruan abah guru ibarat kawan tapi jadikan abah guru sebagai guru, imbah abah guru alim, sidin pulang peguruan abah guru. Nah luar biasa. Jadi waktu dielangi guru Muas ini, Jasidin makanya pang sudah aku doakan ya Jasidin mudah husnul khotimah. Orang alim tak, orang yang banyak amalan tak, sidin mengharapkan mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sebenarnya sehat afiat panjang umur dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama tadi
halal bihalal jangan jadi haram biharam apabila di dalamnya ada bersentuhan kulit ketika bersalaman antara laki dan feminin yang bukan mahram. Yang kedua, halal bihalal jadi haram biharam apabila di dalamnya ada kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang. Tapi gantilah kalimat yang menyakitkan orang tadi menjadi doa dan harapan. Nang belum kawin doakan mudahan lakas kawin, nang belum beisian anak mudahan lakas beisian anak dan keturunan. Maka nang asalnya orang ada ketujuh belang, akhirnya ketujuh belang karena didoakan. Dan yang ketiga, halal bihalal jangan sampai jadi haram biharam yang apabila di dalamnya ada gibahan, ada fitnahan, menggibah orang nang hadir maupun menfitnah orang nang kada hadir. Utahulah nyawa basnah tu belaki ulang jadi laki nang ketiga, jadi bini nang ketiga. Bujur aja pang lakinya bos batu bara, tapi bertamuan sebulan sekali aja merantang ya. Jadi walhasil ini gibahan, ini fitnahan. Nang apabila gibahan dan fitnahan ini kita sampaikan di hadapan orangnya, malah sumpah. Nah ini nang jadinya berdosa. Tapi ada juga gibahan, fitnahan. Nang apabila kita sabar, jangan di hadapan orangnya, malah dia bangga. Menggibahan pang kebaikan, menfitnah nang kebaikan pang. Asalnya dulu kan orangnya berbuat jahat, tapi kita gibah, kita sambat bebelakangan, itu baik pang sudah orangnya. Nah, jadi dibolehkan seperti itu. Tapi intinya gibah dan fitnah itu selama menyumpanakan lawan orang yang gibah dan fitnah, maka itu menimbulkan dosa, menghabiskan amal ibadah kita. Cepat habisnya nang kaya kayu bakar, kayu nang karing tak dimakan oleh api. Kayu nang karing dimakan oleh api, cepat habisnya. Nang kayak juga amal ibadah cepat hilang dan habisnya apabila kita menggibah maupun menfitnah orang. Jadi jangan sampai amal ibadah kita pada bulan Ramadan semalam habis gara-gara menyambat orang. Mudah-mudahan amal ibadah kita seberataan dipeliharakan Tuhan dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan berataan dalam kebaikan. Makanya dikatakan kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah kalian sebenar-benarnya hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Hamba Allah bulan apakah, hari apakah, tahun apakah, tetap punya beribadah. Hamba Ramadan, hadang bulan Ramadan aja beribadah. Hadang bulan Ramadan aja sembahyang berjamaah. Hadang bulan Ramadan aja menghatamkan Quran. Hadang bulan Ramadan aja pemurah berbagi kepada sesama. Lepas bulan Ramadan dilepaskannya amal kebaikan yang pernah dia kerjakan selama bulan Ramadan. Ini berarti hamba Ramadan. Makanya jadilah sebenar-benarnya hamba Allah. Hari apakah, bulan apakah, tahun apakah, tetap dianggapnya selama aku mengisi harinya dengan kebaikan, itulah hari yang membawa keberuntungan. Ujar Sayyidina Ali, hari nang sial bagiku yang apabila aku mengerjakan kejahatan di hari itu, maka menurut ujar Sayyidina itu hari nang sial. Hari nang membawa keberuntungan bagiku ujar Sayyidina yang apabila kau menggawi kebaikan di hari itu, maka hari itu adalah hari yang membawa keberuntungan. Jadi tinggal kita aja lagi melihat nang kita gawi kebaikan kah, keburukan kah? Kebaikan membawa keberuntungan, keburukan membawa penyesalan. Jadi hendaklah di bulan Syawal ini apa saja yang kita gawi pada bulan Ramadan jadikan tarbiyah, latihan, pelajaran, pendidikan. Kita gawi juga kebaikan itu pada bulan Syawal. Apa aja kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan, hendaklah juga kita tinggalkan ketika bulan Syawal dan seterusnya. Ini apakan lagi mendekati bulan Dzulqa'dah. 23 Syawal, seminggu lebih lagi sedikit bulan Dzulqa'dah.
yang mana bulan Dzulqa'dah ini menghadap bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Ujar guru, berniat ketika kita melihat orang rabi itu akan bahaji, tahun kena aku bahaji, atau mudahan secepatnya bahaji. Maka seandainya ia meninggal sebelum bahaji, sudah menyetor juga bang, tapi jarak hubungan setoran apa 30 tahun biar menghadang haji bahaji, tapi sudah menyetor berniat haji 7 tahun meninggal sebelum bahaji, maka digolongkan orang itu sudah bahaji, sudah mendapatkan pahala haji. Iyana Abdullah bin Mubarak sidin hendak bahaji, membawa rombongan, sudah sekalinya di tengah perjalanan bahari ke dapat kapal, ke dapat pesawat, mungkin pakai transportasi apakah, unta kah, kuda kah, dari kampung halaman sidin menuju ke Mekah. Sekalinya di tengah perjalanan melihat sidin Juliat Rasulullah, seorang salipah nang kelaparan, nang anak-anaknya beradaan sudah beberapa hari kada simpan anak. Akhirnya perongkosan Abdullah bin Mubarak menghantar bahaji tadi dijulung beradaan kepada salipah Juliat Nabi nang kelaparan tadi. Buliknya sih ke kampung halaman. Sekalinya pas di padang Arafah, rombongan sini tetap meneruskan perjalanan. Sidin jangan kan umpat. Di padang Arafah orang melihat sidin wukuf, kemudian melihat sidin pulang menggawi beratan gawian haji. Tapi ketika dipanggil ada menoleh-noleh. Oh ini jalan rombongan sidin mewakal malaikat nang menggantikan sidin bahaji. Meskipun sidin karena jadi bahaji, tapi karena tujuh menolongi Juliat Nabi, akhirnya dijadikan seorang muwakal, seorang malaikat yang menggantikan posisi sidin untuk bahaji. Akhirnya sidin pun mendapatkan pahala bahaji, meskipun karena dapat titel haji, tapi pahalanya dapat sudah. Nah kayak itu juga kita punya niat, dananya kadang seandainya dananya hanya menyetor sudah ada juga, dananya ada menyetor sudah dua, tapi gilirannya baru berniat kita 7 tahun bahaji, maka pahalanya sudah dapat meskipun ia meninggal sebelum bahaji, meskipun ia kada dana untuk bahaji. Ini sama di zaman Nabi Musa, tukangnya gawian jadi tukang, tapi sahabat kalian mengolahkan rumah orang atau melihat pasir, tumpukan pasir. Jadi dia umat Nabi Musa ini seandainya tumpukan pasir ini adalah tumpukan emas, artinya butiran emas nang belum dirangkai nih, jadi emas, jadi kalung, jadi gelang, gondol berarti banyak, tapi berarti hartanya niscaya jarnya aku sedekahkan perataannya untuk fakir miskin, padahal tukang. Tapi sekali meninggal Nabi Musa diwahyukan bahwasanya orang ini banyak benar bisian pahala sedekah. Nabi Musa pindah kada terlihat bersedekah, akan tetapi sekali melihat sesuatu tumpukan pasir dihayakan tumpukan emas, bisa disedekahkannya, dapat sudah pahalanya. Nah dapat sudah pahalanya. Makanya amal orang yang sederhana, yang kayak kita seadanya ini, banyaki berniat. Maka dengan niat tadi pahalanya sudah dapat, dan dengan niat tadi bisa dikabulkan Tuhan di masa-masa Tuhan kita. Nah jadi apa yang kita ucap, apa yang kita niat, itu pasti kabul. Tergantung dosa kita banyak ataupun sedikit. Munnya banyak lambat kabulnya, munnya sedikit dosa cepat kabulnya. Ujar kakak ulun tak, kakak unang pertama, ibarat peribahasa kata adalah Allah Ta'ala itu supan ada mengabulkan doa hambanya. Munnya kada mengabulkan, kayak dikira hambanya Tuhan kada kuasa, lalu dikabulkan Tuhan. Imma cepat, wa imma lambat. Jadi kakak ulun intinya banyak berdoa.
aja. Kayaknya bisa Tuhan mengabulkan di saat kita memerlukan, di saat kita membutuhkan. Nah, jadi itu. Makanya keingatan ulun doa ini mah saking mujarabnya doa-doa hamba nih. Bulan puasa tadi kan ulun ke Jakarta mengurus visa dan biometrik persyaratan untuk bahaji tahun ini. Doakan mudah disehatkan, diafiatkan, dilancarkan, dimudahkan, dikabulkan menjadi haji nan mabrur. Nah, ulun jawab sudah alasan ke Jakarta semalam. Nah, jadi rasa beganangan ulun punya ulun aja soranganan bahaji karena dananya maju gasan soranganan aja. Lalu terpikir rasa hendak keluar bahagiakan kuitan. Akhirnya waktu mendaftar itu ulun 15 Ramadan. Ulun suruh kuitan ulun saban malam nang mustajab berdoa bahaya bilang berdoa mahainya mudahan bahaji tahun ini bimbel ulun berdoain sih deh. Malam 17 Ramadan usul Quran berdoa sih deh. Malam-malam nang ganjil 21, 23, 25, 27 sampai malam hari raya nang pengabulan berdoa dua sih deh. Padahal dananya kan ada simpanan tabungan ada dua. Kemudian pulang bulan Syawal saban hari Jumat ulun pasani juga. Yang namanya bilang punya ajan Jumat kan lebih kalau berdoa biar mudah bahagia tahun ini juga. Lalu manasik pertama di Banjarbaru ulun hadirkan kuitan ulun ini dalam hati. Ulun sorangan di Jepang sana, tapi seakan-akan abah dan mama ulun hadir juga manasik hati. Ulun bawa KTP sini, ulun bawa foto-foto sini. Mudah-mudahan aja kabul. Akhirnya manasik kedua dilihat tuh kan mungkin lagi kau mendaftar kesan bahaji. Artinya nih bahaji nang tanpa antri tahun ini juga berangkat. Ada harapan lagi kawan dulu nih manasik kedua nih mendaftar kuitan bahaji. Karena nanti kan ada jualan tapi betakung barang duluan travelnya kan. Dulu kawalah dulu seandainya mendaftar bahaji lagi berapa kumpang sudah berapa kumpang Julun sudah nih anu jamaahnya Jaruan travelnya 98 sudah orangnya. Kawai pang siapa aja Jarun kuitan. Nah pas Jarun berdua nih kuitan ulo pas 100 jamaahnya itu kan sih paspor sudah mengolah lah aja balumpang Julun mati sudah belum dihidupi hidupi hari sini hari Sabtu pada tuh hendak mengolah paspor Sabtu Minggu pada awal akhirnya mengolah paspor hari Senin. Mengolah paspor kita langsung jadi juga karena supaya dikabulkan secepatnya. Jangan mengolah paspor itu munnya seminggu jadi 350.000 aja. Munnya 5 hari jadi itu 500.000. Munnya 3 hari langsung jadi 750.000. Munnya sehari jadi pagi memotong, juhur langsung jadi itu 1.750.000. Ulun ini bisian dana gasan mengolahkan paspor kita aja. Olah ini nekat ke imigrasi situ mengolah paspor kita keduanya. Pagi jam 8 memotong, juhur langsung jadi himungnya kita orang. Tapi dana gasan menolakkan si berdua itu dah. Lalu ulun musyawarah lawan di sana ulun. Di sana ulun ini kan banam, ulun banam banding sana. Ulun anak nang pembungsunya, jalan bahari anak nang pahalusnya, tapi penggondolnya dari di sana ulun nang lain. Jadi jangan sampai juga kita menyambat orang nang gondol itu lama, belamak lah wahininya. Nah itu hati-hati juga. Kalau pindah orang pada waktu ini sambat tamak. Atau misalkan kita melihat orang tuh pindah berurus wahininya. Nah hati-hati itu kalimat kita tuh. Kalau pindah orang tuh pada waktu 7 disambat kurus. Jadi ganti kalimatnya dengan nang menyenangkan. Oh pindah begemoy lah wahini. Nang lamak nih. Jadi kan orang sambil ketawa ya mendengarkan. Nang kurus mau pindah belangsing lah wahini baik. Anu awak wahini itu bagus banget itu. Menyenangkan hati orang. Nah, jadi sudah tuntung Bapak dah lawan di sana.
sekalinya ding sana koloni diam-diam ada bisin tabungan nah masing-masing nang baanam ini nah niatannya dah sehendak menghadiahkan kuitan tapi waktunya kan tahun nah pas saya dulu nih akhirnya hari Senin itu dikirim paspornya ke Jakarta mendaftarkan visa lawan biometrik akhirnya awal Senin mendaftar Selasa tadi Rabu tadi sampai Jumat ke Jakarta sih Sabtu tadi manasik yang ketiga tapi kuitan dulu mau pagi untuk manasik yang pertama kalinya Sabtu pada akhirnya Sabtu tadi kemudian hari ini insya Allah keberangkatannya baik tanggal 10 Mei doakan mudahan sehat afiat dan biarpun sehat afiat dilancarkan dimudahkan dikabulkan untuk haji dan hajah mabrur dan mudahan biarpun seberatan secepatnya juga menyusul dengan mudahnya dengan berkat yang mudah mendoakan aminakan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala mahajiatan beratan amin ya rabbal alamin. Jadi kita garis bawahi dari kisah ini apa? Doa itu pasti dikabulkan tergantung kitanya aja lagi yakin atau kadangnya lawan doa yang kita panjatkan bahwa Allah Ta'ala kuasa aja nah kita seikung berdua bertiga ini aja kuasa aja Allah Ta'ala melakakan bahkan Allah Ta'ala mengatur seluruhnya ini kawannya nang atur kita nang bertiga ataupun seperangkat makin ya kawan makanya berniat kalau nah tahun ini jadi menghadiahkan kuitan mudahan kena kita nah tahun kena jalannya bahaji seperangkat umroh seperangkat bahkan pulang ulun doakan kalau ulun tadi kan ngapun teh pulang sampai 600-an juta banyak lebihnya tuh bertiga jadi doakan mudahan balasannya miliaran mudahan balasannya triliunan nah itu jangan alang-alang berdoa minta kepada Allah manusia aja kada alang-alang korupsi 271 triliunan kita jangan alang-alang berdoa minta Allah Ta'ala triliunan kada danang mustahilnya seberatan kuasa aja Allah Ta'ala mengabulkannya yang buktinya tahu memadahkan bukti-bukti aja telah pernah juara sebelum pemirsa lagi dulu kuitan ulun ini apa ulun ojek lalu hendak bulik sendiri aji apa mama ulun diangkat buat aja alat tempat tangkal ojek lalu saja hendak bulik sendiri pulangnya ini sekalinya ada orang hendak ojek minta tarakan ke alat barangas waktu saja itu tadi antarakannya karena jadi kita memulihkan ke pelayan sekalinya nang ojek ini minta singgahakan ke rumah keluarga punya sehingga serumatnya disinggahakannya udah keluarganya kurang ampun rumah ini bingung siapa sekalinya nang ojek tadi harus jangan kendaraan pickup dulu jangan mama akan apa ulun deh aku hendak menukarkan gorengnya kita makan gorengnya dulu di rumah keluarganya hancep langsung ambil kuncinya langsung bawa kendaraannya sekalinya mulai saja isya sampai tengah malam kan si pulihkan sekalinya mencuntang lawan kendaraan kuitan pertama kalinya pulang keisian menukar seorang Supra X bahari akhirnya bulik ke rumah kuitan luneh abah uluneh bojek sih dia ada kendaraan bojek ke kalayan orang bahari gempar sekampungan punya hilang kendaraan nih gempar bangunan orang sekampungan kenapa hilang kendaraan oh iya macam-macam yang menyambat lawan abah ulun melakukan karena hati-hati tapi namarannya mama ulun lah ketika dapat ujian dapat musibah sih langsung berdoa biar aja baik biar kendaraan kita hilang yang penting kena balasannya kendaraan yang gondol-gondol mobil yang mewah-mewah rumah yang banyak di sini itu doa sini ketika dapat ujian dapat bala dapat musibah sekalinya doa dari tunggal gamatan dikabulkan Tuhan ding sanak seberatan menukar kendaraan yang gonong-gonong kemudian kakak ulun yang pertama menukar mobil Alphard habis teh ulun nih nukar bisa Alphard Elpayer pulang macam-macamnya mobil nih sampai seberatan ada nama Tuhan sudah bahkan seikung akan seberatan di sana seberatan sudah diisian rumah ada sebuah aja seikungnya beberapa buah ada gampangan doa kuitan ini ya doa ketika dapat ujian, dapat bala, dapat musibah dikabulkan Tuhan. Ya doa yang dikabulkan ini ketika kita senang hati,
atau ketika sakit hati. Jadi ketika senang hati dan sakit hati ini jangan pembarang berucap-ucap. Gila aja sudah kayak ini, mati aja sudah kayak ini. Nah ini hati-hati kalau kita cepat digilakan Tuhan, dimatikan Tuhan. Jadi minta nang baiknya aja kepada Allah Ta'ala. Pasti doa itu dikabulkan oleh Allah. Tergantung cepat atau lambatnya, tapi pasti dikabulkan. Jadi jangan alang-alang. Kakak ulun yang pertama itu ada dapat gawian sampai dihinakan orang, diremehkan orang. Berdoanya karena sakit hati tadi, mudahan jalannya kadang salam begawi lagi, kadang salam bercari gawian lagi. Orang nang begawi pada seorang, bisu jalannya kada nang gaji ratusan ribu lagi, ratusan juta. Akhirnya wah ini kabulkan Tuhan. Ada ini nang salam pencarian gawian, inya nang olah gawian, kurang nang gawi belinya. Nah, jadi banyak berdoanya dan yakin dengan doa permintaan kita bahwasanya Allah Ta'ala kuasa mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat dan permintaan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan keafiatan kepada kita untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul juga di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena pada malam hari ini 25 hari guru saya Murid Zuhri menyalawi hari, maka kita bertahlil sedikit, kita hadiahkan pahalanya kepada guru panglima. Mudah-mudahan sedikit dapat rahmat dan dapat syafaat dari Muhammad, dan kita pun terkumpul bersama beliau, bersama Nabi di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idha waqab min syarri nafasatin min syarri hasan la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nas min jinnas ilahin nas min syarri waswasil nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa tegri mana la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-hadim qadril azim wa jahi sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna qara'na suratul Fatihah wa suratul Ikhlas wa mawjudain wa sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa bi rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah wa nasrul muhajirin ma rasulillah wa sahibul hawliya al-habib salih bin muslim al-hamid tanggul wa syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa syekh Muhammad Kashfu Anwar bin Haji Ismail wa syekh Muhammad Amin Banu Anyar wa syekh Al-Habib Husin Al-Idrus Batam Jakarta wa sahibul arwah yani syekh Haji Saifuddin Zuhri wa usulihim wa furuhim muntasibin ilaihim wa talamiyatihim ajmain. Rabbana fa'alna barakatihim wa lana husna hurmatihim wa aminna fi dhargatin wa afatin min fitani ya maulana ya mujib ya hadina kita zakil habib sesam dan hajat muslimin qarib hajat dunia bil maisar wa hajat akhirat maghfirah usan hajat seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin innahu la yaqdi hajat hatta yuhyi qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.